Pada abad ke-8 Masehi, dunia Islam memasuki masa perkembangan yang sangat pesat. Bayangkan sebuah kota yang dipenuhi perpustakaan, diskusi ilmiah, dan para cendekiawan dari berbagai penjuru dunia. Kota itu adalah Baghdad, yang pada masa dinasti Abbasiyah berkembang menjadi pusat peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi, menggantikan dinasti Umayyah dan menempatkan pusat pemerintahannya di Baghdad. Pada masa ini, perhatian besar diberikan pada pengembangan ilmu pengetahuan, seni budaya, serta penelitian. Karena itu, periode ini dikenal sebagai masa keemasan Islam. Masa kejayaan Abbasiyah berlangsung dari abad ke-8 sampai abad ke-13. Di fase ini, Baghdad menjadi pusat intelektual dunia, menarik para ilmuwan dari berbagai wilayah dan latar belakang. Periode ini ditandai dengan kemajuan luar biasa dalam berbagai bidang ilmu. Salah satu lembaga paling penting adalah Baitul Hikmah. Baitul Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan besar, pusat penelitian, sekaligus akademi menjadi jantung kan intelektual. Di sini para ilmuwan melakukan penerjemahan karya-karya klasik dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab, sehingga pengetahuan kuno bisa diselamatkan dan dikembangkan. Gerakan penerjemahan ini melibatkan ilmuwan dari berbagai agama dan etnis. Kolaborasi lintas budaya inilah yang membuat ilmu pengetahuan berkembang pesat dan menghasilkan gagasan-gagasan baru. Dinasti Abbasiyah membuktikan bahwa kemajuan lahir dari keterbukaan dan kerjasama. Ilmu fikih berkembang melalui lahirnya mazhab-mazhab besar yang menjadi dasar hukum Islam. Ilmu hadis dikodifikasikan secara sistematis untuk menjaga keaslian ajaran Nabi. Sementara itu, sastra berkembang pesat dan menjadi bahasa Arab sebagai bahasa ilmu dan peradaban. Kemajuan di bidang matematika dipelopori oleh Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Aljabar. Karyanya menjadi dasar bagi ilmu matematika modern dan memperkenalkan sistem angka India yang sekarang disebut angka Arab. Di bidang astronomi, Al-Battani memberikan kontribusi penting dengan memperbaiki perhitungan astronomi Ptolemy dan mengembangkan tabel trigonometri yang digunakan hingga era Renaissance. Pada masa Abbasiyah, penggunaan sistem desimal dan konsep angka nol mulai meluas. Hal ini memudahkan munculnya perhitungan yang jauh lebih kompleks dan menjadi fondasi matematika modern. Di bidang kedokteran, tokoh penting adalah Ibnu Sina, penulis Al-Qanun fi at-Tibb. Buku ini menjadi rujukan medis di Eropa selama berabad-abad. Selain itu, pada masa Abbasiyah berdirilah rumah sakit publik pertama yang disebut Bimarista. Di sini tersedia layanan gratis, pemisahan pasien pria dan wanita, dan bahkan sudah ada apotek sebagai bagian dari sistem kesehatan. Dalam bidang filsafat, Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Ia menulis tentang logika, politik, dan filsafat. Ibn Rushd juga sangat berpengaruh sebagai komentator karya Aristoteles. Pemikirannya menekankan rasionalitas dan memberikan dampak besar pada perkembangan intelektual Eropa. Pada masa Abbasiyah, seni kaligrafi berkembang pesat dengan gaya Gothic dan Nats. Dalam arsitektur, mereka membangun bangunan megah seperti Masjid Agung Samarra dengan menara spiralnya yang unik. Motif geometris dan arabis juga berkembang sebagai ciri khas seni Islam. Abbasiyah juga membawa kemajuan dalam bidang pertanian melalui pembangunan kanal, bendungan, dan kincir air untuk irigasi. Tanaman baru seperti tebu, kapas, dan berbagai buah-buahan diperkenalkan. Selain itu, kincir angin dan air digunakan untuk berbagai proses produksi. Banyak pencapaian Abbasiyah yang menjadi jembatan antara dunia kuno dan era Renaissance. Konsep aljabar seperti angka desimal, metode ilmiah, serta model rumah sakit modern adalah sebagian dari warisan penting yang memengaruhi dunia hingga saat ini. Dinasti Abbasiyah menunjukkan bahwa peradaban dalam mencapai puncaknya ketika masyarakat menghargai ilmu, bekerja sama, dan terbuka terhadap perbedaan. Warisan mereka mengingatkan kita bahwa kemajuan ilmu pengetahuan adalah hasil dari usaha kolektif seluruh umat manusia.